Kita ke informasi masih terkait dengan kasus korupsi Gubernur Papua, Saudara, di mana Gubernur Papua Lukas NMB hingga kini masih belum memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Tak cuma dugaan korupsi, Lukas juga tengah ditelisik soal aliran dana ke kasino di Singapura. Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, rumah dinas Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ratusan pendukungnya. Tak hanya itu, unjuk rasa Chef Gubernur Papua juga digelar. Tetapi polisi tak tinggal diam. 14 orang ditangkap dari demonstrasi sejak Selasa kemarin. Dari belasan orang ini, polisi menyita senjata tajam dan minuman keras. Kita inginkan semuanya akan kita bina, karena mereka mungkin ketidaktahuan atau mungkin kemakan hoax. Kita upayakan kita bina dulu. Kita laksanakan pemeriksaan dulu, mungkin akan kita kembalikan ke keluarganya. Hingga kini, KPK masih belum bisa memeriksa Lukas NMB. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal penegakan hukum pidana korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB. Mahfud menegaskan, hukum harus ditegakkan dan tidak boleh dipolitisasi. Ini kan soal penegakan hukum, gitu. Tapi kita tidak sedang bicara tentang pokoknya hukum itu harus ditegakkan dan tidak boleh dipolitisir. Baik pemerintah tidak boleh mempolitisasi hukum, partai politik tidak boleh mempolitisasi hukum, massa juga tidak boleh. Hukum adalah hukum. Itu yang sedang kita lakukan di Papua. Tak cuma dugaan korupsi, kasus yang menjerat Lukas NMB turut merembet ke penyelidikan lain, yakni temuan PPATK soal transaksi judi. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Gubernur Papua Lukas NMB memiliki penghubung di Singapura terkait transaksi mencurigakan yang disalurkan NMB ke kasino di Singapura. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menyatakan sudah mengantongi nama dan akan menggali keterlibatan orang tersebut. Orang yang terkait mungkin yang masih diduga sebagai penghubung di Singapura itu sudah ada nama, tinggal nanti kita upayakan untuk pemeriksaan atau pemanggilan. Kalau dia warga negara Singapura ya mesti akan ada proses-proses kerjasama antar negara untuk bisa menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi berkaitan dengan apakah orang ini terlibat aktif atau pasif dalam hal membantu tersangka dalam hal menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi mencurigakan berupa setoran tunai yang diduga dilakukan Lukas NMB ke kasino di Singapura. Nilai transaksi mencapai 55 juta dolar Singapura atau sekitar 560 miliar rupiah. Uang 560 miliar rupiah disebut nilainya setara sepertiga dari total dana otonomi khusus yang diterima Provinsi Papua tahun 2022, yakni sebesar 1,5 triliun rupiah. PPATK juga menemukan setoran tunai lain sebesar 5 juta dolar Singapura. Hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Lalu kemudian PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Pasca ditetapkan tersangka oleh KPK, Gubernur Papua Lukas NMB belum memenuhi panggilan KPK. KPK mengingatkan Lukas NMB untuk kooperatif terhadap proses hukum. Ini murni penegakan hukum, tidak ada kepentingan lain. Sehingga kami berharap para pihak yang dipanggil oleh KPK, baik itu sebagai saksi maupun tersangka, untuk kooperatif hadir, memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan dapat menyampaikan apa yang ia ketahuinya di hadapan tim penyidik KPK. Temuan aliran dana Gubernur Papua menjadi ironi di tengah kondisi Provinsi Papua yang masih berjuang mengatasi masalah kemiskinan. Diperlukan pengawasan dan evaluasi agar dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk rakyat tidak diselewengkan.
Tim Liputan, Kompas TV.